Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Ini ayam akan kita bikin jangan. Kalau di tempat Flavi Kasih, sayur-sayur santan itu disebutnya jangan. Jadi hari ini ayamnya akan kita santanin. Sebelumnya kita akan marinasi dulu dengan garam. Kemudian kita akan goreng ayamnya sampai nanti warnanya kuning keemasan dan merah cantik lah pokoknya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sudah matang. Ini kan aku pakainya sayap jadi cepet banget matangnya. Kemudian ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada cabai merah, kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah, jahe dan juga ada kunir. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskan menggunakan ulekan kalau mau ya. Jangan lupa nanti kita beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kan kita potong serong-serong aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan letakkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai rawit. Jadi supaya nanti lebih pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa digantikan pakai cabai merah yang besar ya. Jadi biar warnanya cantik aja. Nanti ada merah, ada hijau. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomat supaya nanti rasanya lebih seger walaupun pakai santan tapi tetap seger rasanya. Ini tomat akan kita potong, potongnya agak besar-besar aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku bisa pakai minyak bekas goreng ayam, cuman sedikit aja, usah banyak-banyak. Kemudian kita akan tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya aku sengaja metiknya agak banyak biar lebih wangi. Terus ini juga masih seger banget daun salamnya, aku petik dari pohon di sebelah rumah. Kemudian kita tambahkan lagi santan. Nah, ini santannya bukan yang kental dan juga bukan yang encer. Jadi aku pakai satu kelapa langsung diperes semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nih di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, micin, kaldu jamur sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah, kalau santannya udah mateng, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini apinya kita kecilkan, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kalau kira-kira sudah enak, sudah tanek, sudah matang, baru nanti kita akan cemplungin. Tadi ada tomat, cabai merah dan juga ada cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan mendidih lagi. Udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, begini aja udah cukup. Ini supaya warnanya masih tetap cantik pada saat disajikan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tongkol sambal kecombrang yang enak banget. Ada aroma khasnya dari kecombrang yang bikin kita jadi maemnya nambah dan nambah lagi. Ini aku pakai tongkolnya jenis tongkol pindang ya. Flavis juga bisa pakai tongkol yang masih seger dan gak ketinggalan. Ini kecombrangnya. Ini kalau aku bilang kecombrang itu bumbu magic ya, karena memang rasanya tuh khas banget, seger banget dan enak banget. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka kecombrang, itu bisa di skip aja nggak apa-apa. Ini kecombrangnya aku siapkan satu aja, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah ini kita siapkan bumbunya. Ini aku pakai bumbu, di sini ada cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Ada tomat, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai ulekan. Nah, ini supaya lebih gampang menghaluskannya, aku potong-potong tomat dan juga bawangnya, juga cabenya. Jangan lupa beri air atau minyak ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol pindangnya. Kalau misalnya Flavis pakai ikan tongkol yang masih seger juga boleh banget. Kita goreng aja kayak gini, nggak perlu dibumbuin macam-macam. Walaupun pakai bumbu, garam aja. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Tapi hati-hati kalau misalnya Flavis goreng ikan pindang kayak gini, disuka minyaknya
nyepluk-nyepluk. Nah, ini ikannya sudah mateng, kita sisihkan. Kemudian kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak bekas ikan aja nggak apa-apa. Nah, ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan udah nggak ada bau languknya. Kemudian baru tambahkan gula jawa, penyedap rasa, garam secukupnya. Ini karena kalau pindang itu kan sudah ada rasa sedikit asinnya, jadi garamnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak lagi. Nah, kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru kita akan masukkan ikan tongkolnya yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan kecombrangnya. Aku maunya kecombrangnya itu pada saat dimaem masih ada wanginya, bener-bener wangi banget kecombrang, jadi aku masukinnya di akhir masakan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita akan sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget ya, ini rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk kita lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah, hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja, jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah, ini enak banget. Ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simpel banget, benar-benar menu simpel banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Nah, di sini kalau mau lebih pedas tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap krius-krius saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah, ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih, ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4 kali 4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk penggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic. Ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Flavi Kasih. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin. Wah, cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah, itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavi Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas menggoreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah, ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah, untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah, kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah, di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi Flavis kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suwir-suwir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes itu memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbarnya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavis juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini cuma dilipet gitu doang, ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh, ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan gulai ikan. Biasanya kan kalau kita makan gulai ikan, kita masak bumbu Sumatera ya. Nah, hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan, gulai ikan versi orang Jawa. Ini ikan, aku pakai jenis ikan tongkol. Ini aku marinasi sedikit dengan garam. Kemudian kalau sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kemudian ini ikannya kita akan goreng sampai matang. Selain Flavis bisa pakai ikan tongkol, Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ya kalau mau. Itu rasanya sama-sama enak banget. Yang penting ikannya itu harus pakai ikan yang seger supaya rasanya enak banget. Jadi jangan lupa kita balik. Ini aku baliknya cukup satu kali aja, jadi biar dia nggak hancur ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat.
dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja, jangan terlalu banyak ya, nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya. Ini buat ijo-ijo aja, tapi juga bisa pakai okra, itu juga rasanya enak. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, cabai merah, dan juga di sini bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyit. Jadi bumbunya itu bener-bener simple banget, nggak banyak macamnya, tapi rasanya nanti akan enak banget. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh, biar gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita akan angkat. Kemudian kita langsung gongsong. Ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan, cuman minyaknya aku kurangin biar nanti nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget, jadi sedang aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti santannya mateng. Pastikan diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak, baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya. Nah kalau ini sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi kan ikannya udah mateng, kemudian santannya juga udah mateng, dan kacang panjangnya masaknya nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius dan warnanya masih cantik. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah nggak perlu lain lagi deh, tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul. Wah rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan gori. Tapi hari ini aku bikinnya yang merah ya. Waktu itu aku pernah bikin juga versi yang putih. Nah hari ini aku mau bikin versi yang merah. Ini nangkanya akan kita rebus terlebih dahulu. Tapi ngerebusnya nggak usah lama-lama, cukup habis mendidih. Terus nggak berapa lama, kira-kira 1 atau 2 menit terus diangkat. Karena biar nggak terlalu keempukan, karena nanti kita masih mau masak lagi dengan bumbu dan rempah-rempah. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng tapi nggak terlalu lembek, cukup ngilangin getahnya aja. Kemudian sekarang kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku tambahkan tahu kopong. Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat tapi yang nggak kopong juga boleh. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini udah aku siapkan, ada ketumbar, kemudian cabai merah keriting. Di sini juga aku tambahkan bawang putih, bawang merah, kemudian ada kemiri dan juga ada kunir. Nah ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah ini cabenya jangan lupa kita potek-potek biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Jangan lupa juga di sini kita beri air ataupun minyak biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Bumbunya sudah halus, sekarang siap memasaknya. Ini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong sampai nanti aromanya harum. Nah di sini kita tambahkan lagi ada daun salam, ada serai, ada lengkuas. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget dan tekstur bumbunya juga sudah mulai agak kering dan warnanya udah merah cantik kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah mateng. Kemudian setelah ini baru kita masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus atau gorinya ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata.
Setelah ini kita akan masukkan air. Ini aku pakai airnya dulu, santannya itu nanti belakangan aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita langsung aja masukkan tahunya, tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Bisa juga pakai gula Jawa. Nah di sini gulanya pakainya agak banyak ya supaya nanti masakan itu sedikit lebih manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan bumbu dan bahan tercampur rata. Nah ini akan kita pakai api yang besar ya masaknya. Nanti kalau sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam nangka dan juga tahunya. Ini sudah mendidih dan airnya sudah mulai kalong. Kemudian kita masukkan santannya. Ini aku pakai santan yang kental. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan masak pakai api yang kecil supaya bumbunya benar-benar resep banget. Jadi memang masaknya harus benar-benar sabar. Nah ini dia sayur goriknya atau jangan goriknya sudah matang. Ini enak banget kalau kita maemnya pakai nasi anget. Terus ada tumisan ikan asin. Waktu itu aku pernah bikin, cuman nggak tahu udah tayang atau belum. Nanti kalau udah tayang aku taruh di deskripsi box ya. Ini menu udah cocok banget deh, sayur nangka dan ikan asin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.